Selamat pagi, Pak Yuswono. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan dan membahas dua soal. Yang pertama yaitu mini case chapter 1 nomor 3 dan 4, dan yang kedua yaitu mengerjakan data terlampir menggunakan Excel yang ada di Teams. Yang pertama saya akan mengerjakan data terlampir dahulu. Di sini saya akan memasukkan data dari Teams tersebut yang berupa teks. Nah, cara memasukkan datanya yaitu saya klik yang data ini, lalu get external data, lalu from text. Nah, di sini saya akan memilih data yang sudah saya download tadi. Nah, ini. Lalu pencet import. Nah, di sini keluar panel text import. Yang pertama kita next. Nah, di sini kita pilih yang koma. Delimitersnya koma. Kita next. Ini kita next. Ini finish berarti. Nah, ini langsung kita oke saja. Nah, sudah terlihat bahwa data di sini sudah keluar dari teks tersebut. Nah, sekarang saya akan membuat dashboard di sini. Karena ini kan banyak ya datanya ya, sampai 8 ribuan. Maka dari itu saya akan mempermudah dengan cara saya lakukan pivot table. Di sini saya klik OK. Nah, di sini saya pilih yang pertama yaitu order priorities sama yang sales. Nah, di sini kan kelihatan ya, ini di bawahnya ya. Lalu di yang sebelah sini ini saya pilih yang sales, lalu saya drag ke values. Nah, ini kan yang pertama. Jadi sekarang saya akan buat ini menjadi tabel. Cara membuat tabel seperti biasa, insert, di blok dulu lalu insert. Karena ini kan itu priority sama sales ya. Berarti kita akan menggunakan yang lain. Kita tinggal pilih yang lain. Nah, kenapa saya pilih yang lain? Karena di sini saya ingin membandingkan perbedaan dari critical, high, low, medium, sama not specific. Di sini terlihat pada tabel ini bahwa critical itu penjualannya 1.608. Lalu yang high 1.268, yang low 1.220, medium itu 1.631, dan not specific itu 1.672. Nah, di sini terlihat bahwa critical itu lebih rendah daripada yang high. Dan high menempati posisi yang paling tinggi daripada critical. Lalu yang low kedua, medium not specific ketiga, medium keempat, dan critical kelima. Ini salah satu contoh dari dashboard dan analisis dari data sebelumnya, yaitu data ini. Nah, ini saya kan tadi mengambil yang order priority sama yang sales-nya. Nah, kenapa di sini keluarnya cuma critical, high, low, medium, sama not specific? Di sini itu udah otomatis disederhanakan oleh Excel-nya.
Seperti itu. Kita ambil contoh satu lagi. Yang shipping cost sama ship mode. Kita ke insert, pivot table. Kita pilih tadi ship mode sama shipping cost. Nah, di sini terlihat cuma ada 3, delivery truck, express air, sama regular air. Nah, count of shipping cost-nya yaitu 1146, 983, dan 6270. Lalu kita akan buat ini menjadi tabel. Insert. Saya sekarang akan pakai pie chart. Nah, di sini saya akan mengeluarkan persentasenya. Nah, terlihat bahwa persentase tertinggi yaitu di regular air dengan total 75%, lalu delivery truck itu 13%, dan express air itu 12%. Seperti itu. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan yang ke mini case nomor 3 dan 4. Di sini saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu mini case nomor 3 dan 4. Pada mini case nomor 3, ada soal seperti ini. Perusahaan Dekker memelihara layanan 10 armada truk dan penyediaan pipa, perbaikan pemanas dan pendingin. Saat ini dibutuhkan rata-rata sekitar 6 jam sebelum tim layanan menanggapi permintaan layanan. Setiap truk dan petugas rata-rata melakukan 12 panggilan layanan per minggu dengan pendapatan rata-rata $150 per panggilan. Setiap truk melakukan pelayanan 50 minggu per tahun. Ada kesulitan penjadwalan dan perrutaan. Ada waktu longgar yang cukup besar untuk setiap truk dan petugas. Dalam upaya agar lebih efisien menjadwalkan truk dan petugas dan meningkatkan produktivitas mereka, manajemen Dekker melakukan evaluasi perrutaan dan perangkat lunak. Manfaat dari sistem akan mencakup pengurangan waktu respon pelayanan dan tim layanan lebih produktif. Salah satu pendekatan adalah dengan melakukan perkiraan berapa banyak waktu respon layanan akan berkurang dengan sistem baru yang kemudian diproyeksikan ke jumlah panggilan layanan yang dilakukan setiap minggu. Sebagai contoh, jika sistem mengizinkan waktu respon layanan rata-rata turun menjadi 4 jam, manajemen yakin setiap truk dapat melakukan 16 layanan dan peningkatan 4 panggilan per minggu. Dengan masing-masing truk memuat 4 panggilan tambahan per minggu, maka pendapatan naik 4 kali $150 sama dengan $600. Dengan 10 truk masuk layanan 50 minggu per tahun, pendapatan meningkat menjadi $600 dikali 10 dikali 50, yaitu $300.000. Manajemen perusahaan Dekker tidak yakin dapat turun 4 jam. Oleh karena itu, manajemen telah mengembangkan hal berikut. Diketahui di dalam mini case tersebut ada tabel, yaitu waktu respon baru 2, 3, 4. Lalu panggilan per truk yaitu 20, 18, 16. Probabilitasnya yaitu 20%, 30%, 50%. Nah, di sini saya akan mengerjakan mini case ini. Di sini sudah saya sediakan tabel dari jawabannya. Nah, di sini kan diketahui waktu respon barunya yaitu 2 jam, 3 jam, 4 jam. Lalu panggilannya ada 20, 18, 16, dan probabilitasnya ada 20%, 30%, 50%. Nah, kenaikan panggilannya ini menjadi 8, 6, dan 4.
Kenapa ini 8, ini 6, ini 4? Karena yang waktu respon baru 2 jam ini, panggilan sebelumnya yaitu 12. Karena waktu responnya menjadi 2, jadi kenaikannya jadi 20, jadi 8. Kan panggilan sebelumnya itu awalnya itu 16 semuanya ini. Lalu yang 3 menjadi 18, berarti naik 6. Yang 4 menjadi 16, yaitu naik 4. Nah, pendapatannya semuanya sama, 150, 150, 150. Nah, tapi kan ada perubahan pada kenaikan panggilan. Jadi pendapatan juga mendapatkan kenaikan. Yang ini jadi 1.200, yang 3 jam dan 4, yang 3 jam 900, yang 4 jam 600. Ini lalu pendapatan tahunan, ini saya buat 3 angka di belakang komanya nggak ada, saya sederhanakan. Pendapatan tahunannya ini 600, 450, sama 300. Lalu probabilitasnya kan ini tadi sudah. Nah, di sini perkiraan pendapatannya itu menjadi 120.000, 135.000, sama 155.000 dolar. Nah, total dari perkiraan pendapatannya itu yaitu 405.000 dolar. Jadi seperti itu penyelesaian untuk nomor 3. Nomor 4 yaitu soalnya itu Martin bekerja untuk mengembangkan analisis biaya manfaat awal untuk sistem client server baru. Ia telah mengidentifikasi sejumlah faktor biaya dan nilai untuk sistem baru yang dirangkum dalam tabel berikut. Tabelnya sudah saya buat seperti ini. Ada 3 kategori, yaitu cost benefit analysis, development cost training, dan development cost new hardware and software. Manfaat dari sistem baru diharapkan datang dari 2 sumber, peningkatan penjualan dan tingkat persediaan yang lebih rendah. Penjualan diharapkan meningkat sebesar 30.000 pada tahun pertama pengoperasian sistem dan akan tumbuh pada tingkat 10% setiap tahun setelahnya. Penghematan dari tingkat persediaan yang lebih rendah diharapkan menjadi 15.000 per tahun untuk setiap tahun umur proyek. Dengan menggunakan format yang mirip dengan spreadsheet dan dalam bukti ini, kembangkan spreadsheet yang merangkum arus tes proyek ini dengan asumsi masa manfaat 4 tahun setelah proyek dikembangkan. Hitung nilai sekarang dari arus kas dengan menggunakan tingkat bunga 9%. Berapa NPV untuk proyek ini, berapa ROI untuk proyek ini, apa yang diimpas, haruskah proyek ini diterima oleh komite persetujuan. Nah, di sini kan udah ada tabel. Nah, di sini saya itu mencari cost-nya dulu. Nah, cost ini caranya quantity dikali hour dikali is dollar per hour. Jadinya ketemu 40.000, sama dengan yang bawah-bawahnya ini. Lalu sheet 5 ini ada yang annual operating cost yang per tahun. Di soal juga diketahui caranya juga sama. Saya mencari cost in dolarnya dulu dengan cara quantity dikali hour dikali dollar per hour. Ketemunya ini. Nah, lalu di sini saya membuat cash flow-nya. Di sini saya memisalkan dimulai dari tahun 2001 sampai 2004. Di sini saya memasukkan lagi development cost yang terdiri dari sistem analis, programmer analis, GUI designer, telecommunication specialist, sistem arsitek, database specialist, sistem librarian, Oracle training registration, development server, server software, DBMS server software, DBMS client software. Nah, dari cost dolarnya saya menjumlah dan ketemu
143.275. Lalu untuk operating cost, ada programmer analyst, system librarian, maintenance agreement for server, maintenance agreement for server DBMM software, pre-printed forms. Lalu ini kan udah masuk tahun pertama untuk operating cost. Di sini sama, tetap ditulis seperti biasa. Nah, untuk operating cost totalnya ini dijumlah. Karena dalam 4 tahun itu sama semua, jadi tidak ada perubahan. Lalu ada total cost. Nah, total cost ini diambil dari development cost total ditambah operating cost total. Dengan ini untuk kita anggap ini tahun 2000 atau sebelum tahun 2001. Jadi ini masih tetap 143.275. Lalu masuk ke tahun 2001 hingga ke 2004 itu sama dengan punya operating cost total. Lalu ini di sum. Untuk ini di sum semua ketemu hasilnya 198.195 dolar. Lalu untuk benefit atau manfaat, kan soalnya diminta manfaatnya meningkat sebesar 30.000 pada tahun pertama pengoperasian sistem dan akan tumbuh pada tingkat 10% setiap tahun setelahnya. Jadi dari misal yang 2000 itu segini, terus 2001 itu naik 10%, 2002 10% lagi kayak gitu. Nah, ditulis increase revenue-nya kan 30.000. Ini tahun 2001. Karena diminta meningkat 10%, maka di tahun 2002 ini, seperti rumusnya ini, nah, yang pertama 30.000 dikali 0,1 atau 10% dalam kurung ditambah 30.000-nya sendiri. Hasilnya menjadi 33.000. Sama halnya dengan tahun ketiga dan tahun keempat. Lalu reduce inventory. Inventory ini kan minimal. Nah, persediaan itu diharapkan lebih rendah. Itu 15.000 per tahun. Jadi ini sama semua sampai tahun 2004. Untuk totalnya kita jumlah increase revenue ditambah reduce inventory. Dari tahun 2001 sampai 2004, hasilnya mengikuti. Nah, untuk present value itu memiliki rumus cash flow amount dibagi 1 plus interest rate pangkat N. Dapat kita lihat rumusnya di sini itu. Nah, D28 itu total ini total benefitnya. Lalu dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,09 karena tadi kan mintanya 9%. Pangkat 1 karena tahun pertama. Hasilnya menjadi seperti ini. Untuk tahun 2002 itu kita hanya perlu mengganti pangkatnya saja menjadi pangkat 2. Dan seterusnya tahun 2003, tahun 2004 juga sama. Kita hanya perlu mengganti N-nya. Lalu untuk total benefit dikurangi total cost. Kan di sini total benefitnya kan tidak ada ya. Untuk yang tahun ini ya, tahun kosong ini. Tetap kita tulis. Rumusnya yaitu tadi, total benefit dikurangi total cost. Berarti 0 dikurangi ini, makanya hasilnya minus. Lalu tahun 2001, 2002, 2003, 2004 sama hasilnya. Lalu di sini kita sum, kita jumlah semua 5 ini, taruh di sini. Nah, ini nanti untuk BEP, mencari BEP. Cumulative cash flow itu sama dengan ini. Kumulatif kan penjumlahan. Berarti ini caranya
Cumulative cash flow ini caranya ini. Cumulative cash flow yang tahun kosong ini ditambah atasnya ini. Yang total benefit dikurangi total cost. Hasilnya menjadi seperti ini. Masih minus semua. Kecuali yang terakhir ini sudah positif. Lalu kita akan mencari ROI. ROI ini caranya yang ini. Yang total cost. Yang total benefit dikurangi total cost. Itu dibagi dengan ini total cost dikalikan 100. Memang rumusnya itu. Jadi ketemu hasilnya ini. Lalu untuk BEP-nya itu rumusnya 4 ditambah ini. Yang tahun terakhir total benefit dikurangi total cost yang tahun terakhir atau 2004 dikurangi cumulative cash flow tahun terakhir atau 2004 dibagi yang total benefit dikurangi total cost tahun 2004. Ketemu hasilnya 4,9 atau 5. Seperti itu cash flow dari case keempat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.